Halo, Assalamualaikum. Ya. Kalau ini video nggak bisa keluar dari sini ya? Kalau dari bawah bisa keluar, tapi nanti tampilannya biasanya saya lupa lagi ya, tapi biasanya tampilannya agak mengganggu ya. Itu. Jadi kalau ini lebih baik dari yang atas, poin atas, yang share yang dekat file edit. Nah, tapi kalau untuk sementara boleh share yang ini. Tapi ini tampilan nanti untuk di peserta biasanya terhalang hitam-hitam. Oh gitu? Iya. Hitam. Tapi nggak apa-apa untuk mempersingkat waktu ya. Ini bisa dilihat deh? Bisa dilihat ya yang? Sudah. Sudah. Tinggal slide show. Iya. Aduh ibu, dia buka ini. Tapi yang mau yang ketika mau buka video nih, mana ya? Ada di share di file di share konten yang di atas ya yang lebih kalau saya punya ada bagian hitamnya di layar ya. Iya Bu. Ya karena ini kebetulan nge-share-nya itu dari share konten yang di bagian bawah. Oh. Masalahnya. Jadi harus di mana nih? Harus di mana? Bukan ada ini. Biasanya lebih enak yang share konten di atas itu deh. Sekarang tertutup hitam semua. Dekat file, edit, ada share. Ada share konten gitu. Jadi share file, jadi jangan share konten. Ininya ditutup aja dulu. Sticky notes-nya Bu, tutup Bu. Ya, langsung ini dipilih filenya. Share konten dari yang klik yang bagian atas, klik share-nya yang dari atas. Ya. Sekarang sudah konten, terus yang cari filenya. Ya. Yang tadi di satu share. Di sini dulu rasanya. Bisa. Ada deh. Iya, tapi masih ketutup ininya. Mudah-mudahan tidak mengganggu yang lainnya. Oke. Kenapa nggak bisa aja gitu, Nek? Bisa di sana? Kenapa? Nggak bisa di sana aja? Kalau di share di sini kayaknya saya kurang hafal juga yang apakah bisa? Boleh ya yang share ke saya silahkan. Tapi saya tidak bisa share konten, mungkin nanti saya yang saya rubah juga posisi saya nanti. Ini masih nggak bisa dilihat, Neng? Bisa dilihat ya yang. Bisa, bagus nggak? Ya. Ada ketutup sedikit. Ya. Sedikit. Iya. Tapi lumayan lah, bisa dilanjutkan. Oke, kita mulai aja dulu ya. Iya, nanti yang ketutup pakai penjelasan aja. Suara ada, Neng? Suara ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini video Eyang kelihatan di situ? Videonya belum dinyalain ya. Ini banyak Eyang kelihatan? Belum. Nggak usah biar nggak ini ya, biar nggak. Nanti pada ininya pesertanya pengen lihat Eyang loh. Nanti aja nanti. Oke, siap. Ya. Iya. Ya, ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya ada luar biasa ini pengalaman. Kemarin lancar ya, karena jadi Bunda dan Yanda pada sesi pagi hari ini, insya Allah sama untuk membahas materi yang khususnya disampaikan kepada Jansia, sebenarnya ada pergantian narasumber yang tidak bisa di jam seperti ini, sehingga membuat kita berubah posisi ya.
Udah dan Yanda, untuk pengasuhan positif materi kita yang akan disampaikan pada hari ini. Sebetulnya materi ini merupakan materi yang urutan ke-10. Saya pikir saya tidak perlu menyampaikan dulu keterampilannya. kenalan sebagai peserta yang Ari. Ingin saya sampaikan sebelumnya, ini ada pantun, ya, ada pantun. Mudah-mudahan ini bisa dijawab nanti oleh Bunda Dada. Buah duku, buah rambutan, berjejer rapih di pinggir jalan. Sungguh senang ketemu tujuh bersama teman yang santun dan sopan. Udara dan cendrawasih berarti di atas awan. Saya hati terima kasih. Semoga silaturahim kita. Masa sih nggak kelihatan orangnya? Kalau ada kelihatan orangnya. Enggak dari Anda, materi pengasuhan positif kita akan lakukan selama 3 jam. Makanya gini, nggak kelihatan ada lagi di sampingnya begini. Kemudian 9 menit kita diskusi dan nah, keterkaitan materi pengasuhan positif adalah materi yang 10. Jadi sebetulnya kita mendengar dulu atau memahami dulu seluruh materi sebelumnya, baru pengasuhan positif. Namun karena ada Nilai apa? kita lakukan juga, sehingga pengasuhan positif nilai. Jelek banget. Bahwa pengasuhan merupakan materi penutup, bukan materi inti. Masa sih kan tadi nggak dilihat nilainya? Itu disebut materi penutup. Apaan ini? Menjadi hal yang penting. Karena apa? Ketika kita sudah memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang pentingnya bermain bagi anak, bermain matematika, bermain musik dan gerak, bermain seni rupiah, bermain sains, bermain bahasa, perencanaan pembelajaran dan penilaian, tentu saja yang menyenangkan bagi anak pada masa tertentu di PDN. Baru kita masuk pada pengasuhan positif. Nah, pengasuhan positif ini merupakan sebuah materi yang akan meramu bagaimana tentang kegiatan yang menyenangkan tadi. Kegiatan main yang menyenangkan tadi membuat anak bahagia hidup bersama orang tuanya. Dan tanda petik, orang tua dengan PDR ini tidak terbebani. Sehingga kegiatan main yang sudah kita bahas bersama ini merupakan sebuah amunisi untuk orang tua pemahamannya, mereka bisa melakukan pengasuhan positif. Tetapi ketika kegiatan-kegiatan main yang kita rancang melakukan cara melakukan cara melakukan transformasi kepada anak tentu saja oleh karena itu kita perlu memahami dulu pengasuhan positif. Walaupun yakin Bunda dan Janda sudah menjadi para pelakunya tentang pengasuhan positif kepada nanda dari rumah yang mungkin sekarang sudah menjadi orang-orang yang gitu. Itulah keterkaitan materinya. Kemudian yang berikutnya, Bunda, tujuan materi ini adalah ingin memberikan sebuah informasi yang dipahami oleh Bunda dan Janda yang menjadi penggerak dan guru pembelajar untuk mendidikan kepada orang tua pada saat mendampingi anak untuk melaksanakan kegiatan bermain dulu. Jadi kita akan mencoba diskusikan bersama, sharing bersama tentang pengasuhan positif, tentang hal-hal yang apa itu pengasuhan positif? Apa kita melakukan pengasuhan positif? Di mana dan bagaimana pengasuhan positif kita? Jadi kita akan batasi diskusi kita tentang materi pengasuhan positif di poin-poin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda dan janda ingin kita sharing dulu yuk. Mengapa perlu mempelajari materi bunda dan janda? Ketika kita mengalami pandemi, kemudian anak-anak harus belajar di rumah, dan ternyata kita harus belajar di rumah. Bunda dan janda, mengapa perlu materi masyarakat? Enggak, Bu Ari diundang beberapa Silakan ke Bunda. Iya, silakan angkat tangannya. Halo. Silakan raise hand. Ada yang diangkat ya, yang deket-deket aja deh. Bu Oi Sofiati aja deh yang deket. Yang iya. Tapi dari mana Bu Oi? Bu Oi Sofiati dari Kabupaten Sukabumi. Oh, Ya. Bumi ya. Iya. Bumi itu ya. Oh, Bu Oisnya kayaknya nggak ini deh, oh iya, Bu Ruslia, Haji Bu Ruslia sudah mengangkat tangan. Ya, silakan Terima Bu kasih, Ruslia. terima kasih Bunda Riani dan Dawu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau dengar Bunda ngomong itu suaranya berwibawa sekali. Gitu. Lembut ya. Baik, Bunda, yang ingin saya tanyakan begini. Kita tahu memang di masa pandemi ini peran orang tua itu lebih banyak ketika mereka pengasuhan dalam pendidikan. Artinya jadi sebagian peran guru yang ada di sekolah itu sekarang sudah diambil sedikit oleh orang tua dalam penerapan pembelajaran di rumah. Di sini kita perlu pengasuhan positif tadi. Tapi sayangnya, mohon maaf, kalau udah masuk banyak di sini sekali kan orang enak, tua kalau udah masuk yang PTS tidak pas kan udah melakukan aman. pendidikan pedagogik. Nah, di sini mereka kadang-kadang berpikir bahwa kok jadi merasa terbebani dan tidak menyadari bahwa itu sebenarnya pengasuhan ini adalah juga tanggung jawab dia sebagai orang tua. Nah, sekarang apa kiat atau saran dari Bunda agar orang tua itu benar-benar menyadari bahwa pengasuhan positif di dalam masa pandemi ini benar-benar sangat diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan perkembangan anak dari 6 kompetensi yang memang harus dikembangkan itu. Jadi apa kiatnya? Kemudian hal-hal yang memang harus dilakukan itu seperti apa? Mohon pencerahannya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ruslia. Ini sudah masuk tanya jawab ya. Sudah ke materi ya boleh jadi. Iya. Ruslia otomatis. Iya. Tapi nggak apa-apa, silakan. Iya. Ya, ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang pandemi. Oke, kalau begitu tidak akan saya buka lagi ya Bu Ari ya, kita akan langsung saja karena Ya, yang satu pertanyaan tadi memberikan gambaran dan janda yang ada di sesinya atau yang ada di tolong ditulis ada di chat ketika ada hal yang atau ada hal yang jadi di sini kita main di background juga main ya, mudah-mudahan kita bisa yang udah dan janda, oke kalau gitu kita akan coba tapi ini kita biasakan tetapi tidak apa yang menjadikan ciri pengasuhan itu positif kan? Jadi akan kita coba. Aku ada yang mau memberikan masukan kenapa sih positif? Tidak negatif. Ini ada Bu Iis ini. Silakan. Ada kata positif itu kesannya apa ya? Kalau pandemi kan positif jadi malah menakutkan ya. Iya. Pengasuhan kecil. Nah, tidak apa kira-kira apa yang dapat disampaikan dengan kata positif ada mengandung apa sih? Iya, ini ada Bu Iis nih, Eyang nih. Iis dari mana Bu Iis, mangga? Bu Iis dari Kota Sukabumi. Ya. Sukabumi lagi. Iya ya. Oh iya. Bu Iis, suaranya agak noise ya. Bu Iis. Oh, kayaknya agak noise.
Ya, silahkan Bu Iis. Halo, ya silahkan Bu Iis. Halo, Bu Mira. Oh, Bu Mira saja. Ya boleh Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Cirebon, Bu. Oh, Cirebon. Oh, Iya. Tadi pertanyaan, apa perlu mempelajari materi pengasuhan positif? Mengapa kita perlu mengetahui tentang pengasuhan positif? Jadi gini Bunda, seperti yang saya pahami, karena pendidikan anak itu melibatkan banyak pihak. Yang kita gaungkan di pendidikan anak usia dini, terutamanya adalah pendidikan trisentra pendidikan. Jadi pendidikan di lembaga pendidikan yang dalam hal ini kita PAU, terus di lingkungan rumah dan juga di lingkungan sekitar. Ya. Bagaimana pendidikan itu bisa kita berikan dengan sesuai dengan tumbuh kembang anak, bagaimana juga memberikan pemahaman yang baik kepada orang tua, lingkungan, dan sekolah. Tentu kita juga perlu memahami tidak cuma bagaimana mendidik, bagaimana mengajar, tapi juga bagaimana mengasuh anak usia dini. Nah, kita tidak tahu apakah lingkungan atau lingkungan rumah atau lingkungan sekolah itu memahami pengasuhan yang tepat. Kalau pengasuhan yang tepat bagi anak usia dini. Nah, dari 3 komponen ini harus minimal salah satu harus memahami apa itu pengasuhan positif untuk nanti dikeluarkan dan dijabarkan atau disampaikan kepada bagian-bagian dari pengasuhan anak yang lainnya seperti itu. Dan ini Bu Mira udah mantap sekali ini ya. Jadi saya juga melihat dari chatnya Bunda dan Yana banyak Selatan ya, barusan ya. Kemarin. Luar biasa sudah memiliki persepsi yang sama. Udah rencana belum? Pengasuhan positif pada yang Belum ada nama berarti. bagaimana? Nama anak-anak kan belum bisa. Apalagi kan? Karena belum ada yang buat. Oke, Bunda dan Yana, kita akan masuk ke ketiga sama persepsi bahwa pengasuhan positif dari sekolah. Bunda dan Yana, apa yang Iya. Belum ada yang buat. anak itu Kita selesaikan dulu satu-satu biar enak. Kita masih ada waktu. anak ini fokus, Ini apaan misalnya? anak ini apa ada? Ini apaan? Dia sudah syukur, ingat artinya mereka Rencana selatan ya. tetapi yang jadi gimana orang tentang kondisi ini bisa berubah ketika sebuah pengasuhan terbangun secara jadi sebuah pengasuhan untuk membangun anak itu sesuai dengan apa yang dilahirkan oleh Allah, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah SWT itu Allah memberikan satu kewajiban dan adalah bagaimana membangun anak itu dengan lewat bimbingan atau asuhan dan lain-lain. Jadi apa sih yang disebut dengan pengasuhan positif? Secara harfiah kan dari 2 kata ya, ada pengasuhan dan ada positif. Nah, kita lihat kalau pengasuhan kita sudah sama sepakat tadi bahwa pengasuhan itu merupakan interaksi antara orang tua dengan anak, baik dipengaruhi oleh budaya kelembagaan ataupun budaya lingkungan sosial di mana anak membesarkan itu pengasuhannya. Sekarang apa yang membedakan pengasuhan itu disebut positif, gitu ya? Nah, ini Bunda dan Yana, kata positif di sini menunjukkan bahwa pengasuhan itu ada satu trik yang paling penting dilakukan kepada anak adalah adanya satu kasih sayang. Kasih sayang, kemudian ada kepentingan anak yang kita sekarang anggap sebagai sebuah student center, ya, pendekatan student center. Kita harus mengedepankan kepentingan anak. Kalau dengan seperti itu akan terjadi hubungan yang halal.
Jadi pengasuhan positif itu akan terbangun ketika dilandasi oleh kasih sayang. Dari hasil penelitian yang disebut kasih sayang ini kelekatan atau bonding. Bonding ini dari seorang besar ya, dia memangku keluarga. Itu Prof. Sumarti, kita kemarin bersama-sama membahas tentang keluarga. Itu ternyata di kita hampir jarang melakukan pengasuhan dengan dasar bonding atau pelekatan sehingga terbangun sebuah kasih sayang. Ibarat sebuah ada giung, Bunda dan Yan. Kita ingin membangun sebuah gedung yang tinggi dan besar, perlukanlah sebuah fondasi yang kokoh dan ibarat membuat sebuah gedung dari rumah yang besar, membangun masa depan yang kokoh dan menjadi anak-anak kita. Tentu saja kita harus memerlukan juga sebuah fondasi yang kokoh dan kuat. Dari mana itu bisa kita bangun? Yaitu dengan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua, dilanjutkan oleh dan juga ini Pak. Jadi konsep pengasuhan positif inilah yang perlu kita sampaikan ketika mendampingi atau memberi bahan informasi kepada Bunda dan Yanda yang ada di dunia. Sangat penting sekali dan itu harus kita sampaikan dengan komunikasi yang positif sehingga mereka tidak merasa diajari tetapi kita bekerja sama, saling bahu-membahu sehingga insya Allah dengan cara seperti itu tujuan kita akan tercapai. Apa sih tujuan kita yang esensial dari pengasuhan positif ini? Yaitu membangun kebahagiaan. Membahagiakan anak akan terbangun kebahagiaan orang tua. Terbangun kebahagiaan. Jadi membangun kebahagiaan anak dengan cara seperti itu orang tua akan menjadi merasa udah dan Yanda itu jadi ciri pengasuhan positif adalah kasih sayang. Apapun yang akan kita lakukan kegiatan main di rumah, ketika dasar itu interaksi kita tidak dilandasi dengan kasih sayang, tentu saja tidak akan tercapai apa dengan rancangan ini. Kenapa? Ini harus dilakukan. Ini Bunda, kebahagiaan dengan cara pengasuhan yang positif akan terjadi ekspresi wajah langsung bahagia dan selalu. Jadi kalau begitu mengapa pengasuhan positif itu penting? Ini saya menyetir salah seorang pakar pendidikan karakter yang dulu tahun 2000-an. Dulu Bunda juga pernah Thomas gitu. Bahwa menurut Thomas Trikona, sebuah pengasuhan yang positif itu memerlukan 3 hal bagi orang tua. Yang pertama adalah kita harus memiliki knowing. Bagaimana kita bisa melakukan interaksi positif ketika kita tidak memiliki pengetahuan? Kenapa harus positif? Nah, pengetahuan yang positif seperti apa? Ini yang ditentukan oleh Thomas Trikona bahwa pengasuhan yang positif itu memiliki 3 hal. Yaitu satu, kita harus memiliki pengetahuan. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki acting the good. Acting the good itu menjadi sebuah role model pada orang tua, pada anak. Itu seperti apa sih role model yang harus ditetapkan? Sehingga anak menjadi pendiri ulung. Anak itu kan pendiri ulung, selalu mengimitasi apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki love, jadi kasih sayang. Dan ternyata porsi loving the good usia 0-6 tahun itu sangat besar sekali pengaruhnya. Bahkan 80% saja love akan terbangun yang disebut dengan cinta pertama. Bunda dan Yanda, saya ke bawah dulu ya. Jadi meningkatkan pengasuhan positif ini untuk meningkatkan kualitas interaksi anak. Karena apa? Karena dengan interaksi yang berkualitas itu anak akan tersambungkan sinap-sinap tertentu. Akan kita gambar sinap.
Jadi sinap otak anak ini terbangun itu dari 0-6 tahun akan terjadi penyambungan sinap otak anak yang sangat strategis. 50% itu terjadi dengan apa? Terjadinya penyambungan sinap otak dengan cara interaksi pengasuhan positif yang dilakukan oleh orang tuanya setiap saat tidak ada Nah, jadi kalau begitu, mengapa pengasuhan positif itu penting selain untuk meningkatkan kualitas aksi? Karena kita tadi dengan pengasuhan positif, dengan ilmu yang positif, dengan pengetahuan yang positif, dengan acting yang bagus, dengan loving yang baik, kasih sayang yang baik, itu akan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dengan cara apa mengoptimalkan tumbuh kembang anak? Dengan cara menyambungkan sinap otak melalui panca indera. Itulah yang disebut dengan bermain. Itulah yang disebut dengan bercanda. Soalnya pada orang masa Jawa itu, Barat. masa usia dan menyambungkan sinap. Di sini pasti. Kalau panca indera di sana itu udah kan pasti ada mata, ada kita umpamanya interaksi kualitas interaksi dengan orang tua, umpamanya kita dengan panca indera untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, itu orang tua yang memahami pengasuhan positif pasti yang saya setiap pagi ya, karena saya sudah badan besar. Bapak ngapain di sini, Pak? Jalan. Ini biasanya pengawas. Pada saat kalau pagi, kalau subuh, badan interaksi positif dan anak-anak bagusnya itu bisa membangun anak kemudian. Saya suka dengan Itu seusia mama. Yang tadi yang katanya lumayan itu mama. Bahwa di depan itu ada kaligrafi saya peluk karena itu dengan ditepuk-tepuk. Tatapan mata kita akan membangun sinap, akan menyambungkan sinap. Rabaan tangan kita juga akan membangun sinap. Kemudian suara kita juga akan menyambungkan sinap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah, Ukti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Coba lihat di situ, Mister. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Reaksi dari mata dia mendengar, dari usapan dan rasanya, dari tatapan mata anak itu mata, kemudian dari suara dia mendengar, itu indahnya anak itu, sehingga anak itu muncul potensi, di situ anak muncul membangun sinap-sinapnya itu berapa banyak. Secara fisik motorik dia menggerakkan tangannya dengan kata amin, dia mengangkat tangan. Ini dilakukan usia 0-6 tahun karena di situ masa menanggung sinap. Kenapa? Makanya pengasuhan positif ini jadi pengetahuan ini ketika tidak dimiliki oleh orang bisa melakukan sebuah sentuhan panca indera dengan cara yang positif. Jadi optimal tidaknya tumbuh kembang itu akan bisa membantu bagaimana orang tua berinteraksi dengan sentuhan. Kalau di Sunda mungkin dengan banyak hal ya,
Keterampilan enggak? namanya ada suka itu nyanyian. Spiritual sama sosial. Yang sering dulu kan kalau kita mau geong-geong ya cara menjaga dengan itu. Padahal di situ anak memerlukan panca indera semua. Kalau digendong kan begitu kita akan timah. Ayun tangri di ayun lagi ngajarin anaknya apa? Berapa panca indera yang tersentuh? Hampir semuanya tersentuh dengan nyanyian seperti itu. Ada bonding, ada kelekatan, ada kasih sayang yang tidak bisa diganti oleh kasih. Itulah pentingnya sebuah cerita dibangun oleh orang tua, sebuah nyanyian, sebuah yang mungkin ujian atau apa ketika orang tua tidak ambil dengan sebuah kita cari yang pasti. Pendengaran anak, perabaan anak, penciuman anak, kemudian penghidupan anak itu dibangun dengan interaksi kita. Jadi ini yang sangat penting harus kita sampaikan kepada orang tua. Mengapa yang dimaksud dengan bermain bagi anak itu tidak perlu kita lakukan pembelajaran terus? Karena apa? Pada masa itu dan pada masa melakukan sunat. Kemudian, mengapa pengasuhan yang positif itu penting juga? Karena kita akan bisa mencegah perilaku kita. Maaf, sekarang banyak sekali kekerasan seks pada anak, kekerasan perilaku pada anak. Karena apa? Ketika tidak dilakukan pengasuhan positif, itu akan tidak terpilah. Di situ kita sangat terlibat. Maaf, banyak sekali kasihan anak. Karena apa? Tidak diajari bagaimana mengantisipasi hal itu. Karena tabu dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya mendeteksi kelainan pada tubuh kembang anak. Apakah anak kita itu normal? Apakah anak kita itu cerdas? Apakah anak itu lambat dan seterusnya? Artinya lihat dari apakah ada tanda-tanda ADHD gitu ya. Di sini terdeteksi kalau di usia normal. Jadi Bunda dan Yana, itulah mengapa pengasuhan itu penting, karena kita akan cetak generasi ini. Masa 6 tahun adalah masa golden age, masa menumbuhkan sinar otak anak, menyambung sinar otak anak. Karena apa? Otak oleh Allah sudah diberikan kepada anak dengan porsi yang sesuai Allah berikan. Tetapi yang diperlukan oleh Allah pada orang tuanya adalah sambungkan sinar seperti kabel-kabel sinar otak anak, ibarat kabel-kabel yang sangat lembut sekali disentuh sedikit saja akan nyambung. Dan ketika itu tidak tersambung di usia 6 tahun akan hilang masanya dan akan hilang. Itu yang dikasih simpen doang. Jadi kita sangat sekali lagi untuk memberikan rangsangan kepada anak pada usia 6 tahun karena masa itu masa yang sangat itu masa emas. Lanjut, yaitu ini akan rimbun kalau kita banyak memberikan rangsangan. Nah ini akan diputar video maksudnya. Contoh cara memberikan rangsangan kepada anak, masalah menggayanya. Kita coba video. Coba dulu, yang di share aja yang di atas. Nah. Bismillah, bisa. Yang ini sambil ini ya, sambil mau memutar video ini. Peserta ini terbaper semua yang denger yang mengaji sama yang itu tuh tadi ngahaluang. Kalau orang Jawa apa itu ngidung ya? Ngidung, iya. Iya. Ini belum bisa diputar kayaknya. Jangan dari share kontennya yang dari share apa? Yang dari share yang di atas, share yang ada di bagian atas layar kita itu ada file, edit, share, view, audio. Nah, di situ tuh baru-barunya di atas tuh Bunda. Di sini dokumennya nggak muncul di yang di akunnya.
Oh, cobain. Iya. Kita nggak makan. Profile ini kan ya. Ya, cobain. Ada share video. Oh ya, tuh. Cobain. Lihat nilai akhir ya, Mister ya. Oke. Bisa? Iya. Coba diklik. Iya, bisa. Alhamdulillah. Wah, ini dia bebek ini yang kaku, biasanya gitu. Aduh, ini rangu bisa. Bisa Bunda dan Yana, apa yang disimak dari anak ini? Sangat senang sekali, lucu sekali. Apa dia? Bersopekkan suara. Apa Ibu Bunda Yanda? Ini gimana Neng? Kok live meeting sih? Neng? Dikliknya apa ini? Ingin kembali? Bisa live di situ? Halo? Dari bagian atasnya stop video aja, Eyang. Oh, atasnya. Iya, ada viewing baby logging itu di atasnya. Biasanya diklik di situ ada stop. Iya, jangan live meeting nanti siapa yang ini? Saya ditinggal nanti. Enggak, kok ini enggak muncul juga di atas ya? Yang di viewing baby loggingnya yang di atas videonya banget. Nah, klik lagi. Ada ini udah muncul? Belum. Ini malah ke PPT ya? Mau masuk PPT lagi ya, Yang? Ya, mau PPT? Iya, klik PPT-nya aja lagi. Ya, Bang, tuliskan. 369. Kamu tuh apa ya, Bang? Itu namanya. Ini udah selesai nih. Oh. Saya kembali ke PPT. Hari itu konten belum? Ya, udah. Kontennya belum enggak? Ya, tinggal di share konten sama tadi seperti yang dari atas share konten. Nah, sip. Silakan. Harus ada asisten ya. Iya. Allahu Akbar. Yang biasa memakai Zoom memang tadi dari video tadi, apa yang tergambar di situ? Itu kan proses interaksi yang dilakukan oleh orang tua dengan seluruh inderanya. Siapa yang melakukan itu? Ayah. Tidak selamanya bunda kan? Di situ anak dengan sebuah sobekan kertas saja. Betapa dia bahagianya. Berapa miliar itu anak-anak tersanggup. Itu yang dimaksud. Anak bahagia. Itu tandanya si anak. Dan disitulah potensi anak. Usia 6 tahun inilah yang sangat besar.
penyambungan sinar otak anak. Sehingga interaksi yang dilakukan oleh orang tua harus positif karena fungsi-fungsi untuk organisasi. Bunda dan Yanda, kapan kalau begitu pengasuhan itu dilakukan? Ya sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Mulai tidak pernah berhenti. 1 detik tuh. Makanya kenapa ketika BDR orang tua banyak yang menyatakan, aduh gimana ya, nggak bisa mengganti peran itu. Karena mereka berpikir yang disebut dengan mengasuh anak itu ya memberikan materi. Ini harus kita berikan pemahaman. Pengasuhan positif ini dilakukan oleh semua orang dewasa pada anak pada masa itu adalah masa pentingnya stimulasi. Tidak pernah berhenti dari rumah ke sekolah kembali lagi ke rumah itu lakukan pengasuhan positif. Bantu dari anak dalam kandungan, bahkan sudahkah Bunda dan Yanda mempraktekkan ketika melakukan mengusap itu sampai anak usia dini, sampai remaja, dewasa. Jadi pantas kan ada lagu yang kasih ibu kepada beta. Nggak coba dinyanyikan bersama. Males, males. Aku teringat sepanjang jalan akan memberi harap kembali. Apa sebagainya luar biasa. Mengenal sekalipun BDR. Artinya dengan suara seperti itu kita membuat sebuah gerakan fisik motorik, kita bisa mengajak anak mengenal Tuhannya atau penciptanya, kita bisa membangun emosinya, kita bisa membangun seninya, kita bisa membangun matematikanya, bisa membangun seluruh potensi anak. Jadi kapan pengasuhan dilakukan? Ya setiap saat, tidak pernah berhenti. Itu yang ingin kita kuatkan kepada orang tua. Jangan merasa rugi ketika anak belajar di rumah, karena justru di situ andil kita lebih banyak dan kita akan menjadi saksi bahwa orang tua kita menjawab anak mulai dari kondisi dan orang tua tidak akan pernah menyatakan mantan itu pasti kita akan menjadi pembimbing sebagai Bunda dan Yanda, atau di mana lagi pengasuhan dilakukan? Ya tentu saja di rumah, di sekolah, di masyarakat, itu terjadi pengasuhan. Ketika di rumah pengasuhan positif terjadi, akan membangun sebuah kelompok rukun tetangga yang memiliki pengasuhan positif. Rukun tetangga akan membangun RW yang positif. RW membangun desa yang positif, desa membangun kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Republik Indonesia akan menjadi orang-orang atau Bunda Yanda yang anak-anaknya betul-betul menjadi anak-anak yang memiliki masa depan emas karena pengasuhan positif. Jadi dilakukan, tidak pernah berhenti dari rumah, sekolah, di masyarakat, kembali lagi. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Coba. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Dihentak-hentak, tangan digoyang, digoyang. Mendengar suara Bu sangat senang. Jadi ada munculkan nanti pengembangan aspek lain. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, semua senang. Luar biasa dengan Bunda. Ya, terima kasih Bunda. Yuk kita lanjutkan dulu. Ya dulu kita diskusi. Jadi ketika stimulus kita lakukan untuk seluruh aspek perkembangan. Jadi ketika kita menyanyi, lakukan untuk aspek perkembangan anak. Sehingga anak bahagia. Itu kuncinya. Goal yang ingin kita lakukan dengan pengasuhan positif ini, kuncinya atau goalnya adalah bahagia. Ketika bahagia anak, kenapa?
Karena anak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Anak akan merasa dirinya menjadi sosok yang diperhatikan. Bukan diinfus. Nanti kita akan bahas di pola ya. Maaf, jangan kesana dulu di pola nanti. Oke, Bunda dan Yana, itu pengasuhan dilakukan sekali lagi. Tidak ada tempat untuk anak yang kosong. Positif. Nah, ini juga ada video lagi, tapi takut kayak tadi lagi. Nanti di belakang aja ya. Videonya di belakang aja, maraton ya. Siap, Eyang. Atau gimana? Dilanjutkan aja dulu ya ininya ya tayangannya. Nanti ada video contoh. Supaya Bunda dan Yana itu supaya penting sekali positif itu diberikan kepada orang tua untuk bahan informasi. Ini yang menjadi kegalauan pemerintah sekarang. Jangan sampai orang tua itu memiliki kehendak sepihak gitu. Anak dipaksakan bicara. Justru dengan dilihat oleh mata kita anak dengan cara apa ya sini dengan ucapan kata yang mencibir atau memaksa, itu sinap otak anak hanya ada 2 ketika dirangsang oleh kita. Ketika itu positif nyambung, ketika itu negatif drop. Berapa banyak yang drop gara-gara kita interaksi negatif. Tapi akan banyak yang nyambung ketika kita melakukan interaksi positif. Jadi kita akan lanjutkan. Siapa yang terlibat? Tentu semua orang dewasa yang berada di sekitar ini. Jadi yang terlibat dalam pengasuhan positif semua orang tua yang ada di rumah, kakeknya ketika keluarga besar itu justru dititipkan dengan ini, atau ada tingginya, atau ada tantenya, atau om dan seterusnya ya. Ini juga ada asisten kita. Libatkan asisten kita juga untuk membangun pengasuhan positif. Modalnya hanya senyum dan memberikan kebahagiaan kepada anak. Tidak memberikan aksi-aksi yang membuat anak drop. Kemudian di sekolah ada guru, ada kepala sekolah, ada pengelola, ada siapapun ya termasuk para pendatang. Itu kalau ada ya di situ. Pokoknya keluarga yang ada di sekolah, siapa yang betul-betul hati dengan anak, bangun di situ pengasuhan positif. Yaitu dengan apa? Dengan kebiasaan-kebiasaan. Karena apa? Dengan kebiasaan yang positif, itu akan membangun pembudayaan. Dengan pembudayaan akan membangun peradaban. Jadi kebiasaan yang positif akan menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan yang dibangun akan menghasilkan peradaban. Dari kebiasaan keluarga yang positif akan menjadi masyarakat yang berbudaya. Dari masyarakat berbudaya akan menjadi bangsa beradab. Itu kuncinya. Makanya ibarat bangunan tadi, usia dini adalah menjadi fondasi. Makin kuat fondasi, makin kokoh fondasi, otomatis kita akan membangun gedung semakin tinggi, semakin besar dengan tenang. Ya. Kemudian ditetangkan dari lingkungan juga bangun pengasuhan positif. Berikan pengasuhan positif itu untuk keluarga tetangga. Informasi ini sangat penting karena akan kamu semuanya itu. Nah, Bunda dan Yana, bagaimana kan pengasuhan itu terhadap anak mungkinkah sama, sementara anak kan itu berbeda ya. Jangankan beda lahir gitu ya, anak yang kembar siang belah 4 juga akan memiliki perbedaan gitu. Nah, kita akan mencoba di sini untuk membahas dengan prinsip dalam pengasuhan. Jadi prinsip pengasuhan itu kita harus menjadi sebuah acuan yang kita jadikan pegangan bahwa ada 2 hal yang kita selalu komunikasikan dengan orang tua di rumah nanti, juga dari Anda, yaitu kita harus memegang prinsip dalam pengasuhan positif ini melihat dari sisi kita, orang tua atau guru terhadap anak. Itu sisi internal, kita sebut sisi internal. Dan dia ada sisi eksternal. Nah, di sisi internal kita memegang prinsip pengasuhan dalam anak itu bahwa posisikan anak itu sebagai anak yang memiliki keunikan dan memiliki intiman. Bunda dan Yana punya anak berapa? Coba kita identifikasi. Keunikan mereka tidak ada yang sama.
Mungkin di satu sisi anak itu ya dia akan sama sekali enggak, ya sekarang anak itu respon. Ketika disuruh cepat tanggap, ada yang sebentar ya Ma, ada yang selalu dan seterusnya, yang keunikan-keunikan anak itu akan sama. Itu penting kita ketahui. Kemudian anak memiliki impian, semua anak bangun impian. Semua anak bangun cita-citanya, karena dengan membangun cita-cita anak, disitulah sebuah masa depan anak akan memiliki dorongan kuat, dan insya Allah rata-rata menurut saya lupa kemarin yang menulis ini 80% ketika kita menuliskan anak-anak cita-cita, mengungkapkan cita-cita, minimal 80% tercapai. Kemudian ketiga, mencari cara. Nah, di sini mencari cara. Ini dari anak ketika BDR. Ini bagaimana membangun pengasuhan positif yang selalu membuat anak senang. Ini kita harus banyak sekali trik atau cara yang kita harus bangun, sampaikan kepada orang tua. Bangun cara-cara yang menyenangkan bagi anak yang ada di sekitar budaya kita. Dulu makan suka ada ya permainan-permainan tradisional gitu ya. Ya itu sebetulnya mengembangkan sebuah aspek perkembangan dan membuat anak. Muatan-muatan konten matematika, konten sains, konten seni, orang dan seterusnya. Itu bisa dibangun, dirancang dengan kita mewarisi nilai-nilai budaya tradisional yang ada. Kita akan membangun sikap-sikap patriotisme, nasionalisme pada anak dengan mewarisi budaya-budaya yang baik. Itu memiliki makna yang luar biasa. Permainan apa yang sering dilakukan di masing-masing daerah? Ketika kita kecil, yang sekarang itu sudah tidak ada. Dulu kan ada sonda. Itu ketika main sonda, anak-anak dilibatkan dalam hal fisik, mental. Mencari barangnya, membuatnya. Jadi dulu yang disebut main bagi anak, itu bukan main benda yang jadi. Sehingga muncul kreativitas bagaimana membangun sosial dengan temannya, membangun barang atau benda. Itu dari anak. Kenapa? Karena mereka senang. Dan karena mereka dijadikan sebagai super center. Anak yang belajar. Anak yang dijadikan. Jadi cara-cara inilah yang harus kita bangun. Kemudian yang ketiga, prinsip pengasuhan positif. Kita harus juga menerima apa adanya anak. Apa adanya anak. Jangan ketika anak berhasil, wah misalnya ketika anak jeblok, di situ drop di situ. Jadi ketika anak sukses atau hasil, kita berikan reward, tapi bukan pada hasilnya. Wah, hebat ya, alhamdulillah 10 atau 8. Jangan memberikan pujian atau reward pada anak pada hasil. Karena anak, nanti akan merasa dicari sebagai pujian. Kita berikan pujian pada anak pada prosesnya. Wah, kemarin kakak hebat, semangat, tekun ya, luar biasa. Jadi, itu kita. Nah, tetapi ketika anak drop, nilainya jelek, melihat anak begitu datang sudah banget ya, sudah apa? Tapi bangun semangat, bangun semangat kepada supaya anak tidak merasa kemudian yang mengingatkan, maaf, ya, waktu kita 11.08 sekarang, ya, takutnya nanti kelupaan untuk penayangan video dan sesi tanya jawab. Iya, silakan Mbak dilanjutkan. Oke, bermain bersama dengan pengajian fasilitasi. Maaf ya. Dukungan fasilitasi dan maksud itu dukungan fasilitasi yang ada di rumah, bukan dan lain-lain sekali lagi, sehingga orang tua tidak merasa beban. Orang tua akan baru tahu tentang fungsi-fungsi alat yang ada di rumah itu bermanfaat, stimulasi ya. Ketika kita memberikan informasi seperti ini, baru dia jadi itu fungsinya. Nah, apa-apa balap gitu ya, apa-apa ada yang pecah-pecah dikit, makanya cari yang plastik gitu. Jadi fungsinya apa yang penting aman? Fungsinya apa? Dukungan fasilitasi untuk anak itu untuk tadi membangun. Ya. Nah, kita bisa membangun seni umpamanya untuk tatabuhan dengan apa tuh? Dengan panci, dengan baskom, dengan
biar anak. Kemudian bermain bersama, jangan sekali-kali membiarkan anak main ketika melibatkan anak orang tua, melibatkan anak, musik kita jangan instruksi, tetapi memprovokasi, membuat anak untuk dorong ketika ada permasalahan, gitu ya. Jadi jangan menginstruksi, lo buat ini, lo buat ini, jangan. Itu namanya sama, ya bagus. Kemudian yang eksternalnya, ya kita siapkan lingkungan yang aman, tentu saja untuk keamanan dirinya. Kemudian yang nyaman dan ramah, ciptakan situasi yang selalu senyum, ya. Tapi senyumnya Lira, senyum pula dengan anak-anak kamu. Setiap bangun pagi, ajak anak senyum dengan membaca doa kamu. Sangat ramah, ketika terbangun, terjaga, tidak ada dunia. Kemudian sekali lagi libatkan anak setiap saat, mulai dari membuat alat, mulai dari membuat alat, menggunakan alat, kemudian memainkannya. Udah dan Yanda kita akan mengenalkan juga, kita memahamkan juga, tetapi walaupun demikian dengan cara yang positif komunikasi. Kita mengenal juga, mengenal tentang pola asuh. Yang harus kita paham juga tentang pola asuh. Ini kita mengambil dari salah satu pandangan Harold saja, banyak ambil supaya tidak lupa. Pola asuh orang tua itu akan menghasilkan anak kelihatan oleh Bunda dan Yana. Pola asuh yang pertama itu ada yang disebut dengan pola asuh otoriter. Di sini posisi orang tua, posisi orang dewasa selalu di atas. Orang tua yang punya kepentingan. Sehingga kontrol yang ketat, kaku dari orang tua kepada anak. Ayo mandi, ayo dan seterusnya. Aturan dan batasan dari orang tua harus ditaati oleh anak. Karena harus belajar ya. Bisa kan? Nah, ini contoh otoriter. Otomatis dengan pola otoriter ini akan terbentuk komunikasinya yang tidak positif. Padahal dalam pola pengasuhan positif itu komponen yang kedua adalah selain perkembangan anak, kita mengenal adalah pola komunikasi. Kemudian otoriter ini juga ditandai dengan tidak mempertimbangkan pandangan anak atau pendapat. Kemudian juga kadang-kadang suka kalau tidak nurut gitu ya, suka ada ya hukuman fisik gitu, gitu ya atau bagaimana, walaupun fisiknya tidak selalu dengan tatapan yang sadis juga itu sudah sebetulnya hukuman fisik ya harusnya. Nah ini hasilnya ketika otoriter ya. Kemudian yang berikutnya ada pola yang kedua permisif. Permisif ini terbalik dari otoriter. Jadi kalau otoriter analognya itu dari center ya ada dari atas ke bawah. Kalau permisif itu center artinya dari anak. Ini semuanya diserahkan kepada anak. Jadi dengan permisif ini tidak ada bimbingan yang pokoknya anak senang aja lah gimana anak asal nangis asal anak senang. Kemudian tidak ada pengendalian juga pada anak, kontrolnya itu. Nah, kemudian juga tidak pernah menghukum secara ada salah. Nah, tipe permisif ini akan menghasilkan anak-anak. Nah, bagaimana dengan demokratis? Ya, sebetulnya demokratis itu merupakan sebuah jalan tengah. Jalan tengah kata orang tua juga kan itu. Lalu ada adil, kemarahan anak. Iya. Ini anak ini begini kan. Tapi juga orang tua ingin membahagiakan anak juga ya. Gimana caranya anak? Nah, di demokratis ini posisinya ada di jalan tengah. Dia melakukan pengasuhan ini dengan cara demokratis. Dia menempatkan anak tetap sebagai yang memiliki kepentingan, tetapi orang tua tetap memiliki kontrol. Di situ terbangun komunikasi, tanggung jawab bersama, dan akan muncul dari pengasuhan demokratis ini yang mandiri. Itulah sebuah konsekuensi dari pola asuh orang tua yang itu. Kemudian Yanda, berikutnya, nah ini lagu nanti kita putar bersama bagaimana kita membangun bahwa anak-anak itu harus menjaga dirinya sehingga dia merasa dirinya itu dinasihati tetapi tidak merasa karena dengan
yang menyenangkan, bentuknya yang menyenangkan. Nanti kita buka ya supaya tidak salah kayak tadi. Berikutnya juga ini ada video yang untuk menguatkan kita ketika Bunda dan Janda di lapangan bisa itu dilakukan untuk sebagai motivasi. Bunda dan Janda yang perlu diingat adalah tidak mengatakan mengenai tulisasi. Bahkan pernah ada percobaannya dari Noto, salah satu dokter Jepang, dia sampai mencoba menggunakan sebuah percobaan ya, yang umpan air dari sumber air yang sangat jernih sekali, dia simpan di 3 gelas, kemudian di gelas itu di label yang satu gelasnya di label yang label yang kedua kosong, label yang ketiga label yang lain. Bahkan tidak hanya label, buatlah iringan musik yang label jelek itu yang audit, musik-musik tangan, kemudian yang kosong tidak diberi musik, kemudian yang hasil label positif kasih musik yang ternyata struktur air yang sumbernya sama sekali dengan label seperti itu berubah. Itulah sebuah stimulasi, padahal itu hanya air. Tapi manusia kan dengan komponen tubuh kita dari air, ya. Luar biasa. Itu merupakan sebuah bukti bahwa jangan sampai ada kata labelisasi. Sengaja saya berikan huruf merah di situ. Tidak ada anak yang memiliki naluri alami dalam tanda merah mata. Kita ganti namanya menjadi tidak baik. Mungkin nanti dibahas di komunikasi positif ya Bunda ya. Kalimat atau kata yang kita pilih untuk berinteraksi dengan. Tetapi pola asuhlah yang menjadi salah satu. Jadi anak tadi yang di foto di awal begitu happy, itu akan berakhir seperti apa ketika sudah diasuh. Iya, silakan minum dulu Eyang. Maaf, berikutnya inilah jangan sampai pola asuh kita itu menghasilkan penelantaran kepada anak, kekerasan seksual, kekerasan emosi. Strategi positif, pengasuhan positif di rumah ya pertama kita ciptakan suasana rumah yang aman, kemudian ciptakan suasana yang positif yang mendukung proses belajar. Lakukan proses belajar di rumah dengan disiplin positif. Nanti kita bahas. Berikan ekspresi yang realistis. Jangan memberikan ekspresi yang realistis. Sudah jelas anak menggambarnya belum selesai dan masih acak-acakan disebut, bagus sekali ya. Coba. Ya. Jadi yang realistis. Gambarnya hampir selesai ya, kayaknya kan udah selesai bagus. Jadi berikan ekspresi kepada anak itu yang mendukung, jangan yang tidak realistis. Orang tua tetap tenang dan rileks ketika anak rewel, ketika anak berteriak, apapun, tolong kita rileks atau tenang. Karena rileks atau tenang anak. Orang tua menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan oleh guru. Jadi nanti orang tua kita boleh membuatkan yang pasti mendukung terhadap pasangan. Kemudian libatkan anak dalam berbagai aktivitas. Jangan diborong oleh orang tuanya. Berbeda dengan ketika membuat PR, orang tua itu terlibat sehingga PR-nya selesai. Kemudian ajak bermain yang edukatif. Dan biasakan Bunda dan Janda perlihatkan buku-buku. Ya, jadi di rumah itu jangan banyak kali hiasan-hiasan, gelas-gelas antik, macam-macam ya. Sekarang kita sudah ubah mindset kita, berikan di rumah itu referensi bacaan buku yang bisa kemudian apa yang harus dipahami oleh orang tua dalam konsen positif? Ya, ini 3 hal, Bunda. 3 hal yang jadi satu tadi pahami perkembangan anak, sudah kita bahas bersama nanti, tolong Bunda dan Janda nanti. Kemudian yang kedua, memahami komunikasi efektif, nanti akan dibahas oleh kelas ya, dan memahami disiplin positif. Ini akan saya bahas sedikit saja.
memahami disiplin positif ini, maaf, ini yang perkembangan dulu ya. Nah, yang pertama adalah perkembangan anak. Perkembangan anak kita harus tetap memperhatikan perkembangan dari sisi fisik. Yang pertama, dari sisi berpikir anak, dari sisi perasaan anak, dan dari sisi sosial anak. Contoh ini, contoh sejelas saja. Aspek fisik umpamanya, usia anak 4-6 tahun itu harusnya dia sudah melakukan terampil melatih gerakan kasar seperti apa umpamanya, maju mundur, gitu ya, turun tangga dan seterusnya, atau melempar dan menangkap bola sambil menendang, kemudian memegang pensil. Nah, itu kita siapkan alat-alat lain yang untuk dibangun aspek fisiknya anak itu, siapkan yang mendukung. Contoh melempar dan menangkap bola. Bunda dan Yanda, praktekkan menangkap dan melempar bola itu, bola yang kita buatnya itu kita bangun dari kreativitas anak. Dari samping dibulat-bulat, jadi bola. Dia kan anak yang membuatnya, kita hanya menjadi contoh. Jadi ketika anak membuat sebuah mainan yang akan dia mainkan, mereka akan sangat senang dan di situ potensi kreativitas anak terletak. Sehingga anak akan merasa merawat bolanya itu hasil karya dengan baik dan dia akan memainkannya dengan semangat karena apa? Karena dia merasa dia yang itu yang penting. Mengapa harus banyak melakukan permainan atau permainan tradisional? Bahkan anak mulai dari merancang mainnya sampai melakukan mainnya sampai menghasilkan. Aspek fisik, aspek berpikir, kenalkan tadi dengan konsep-konsep objektif, matematik, fisik, sains, kenalkan dengan apa yang akan kita lakukan. Main, kenalkan dengan aspek berpikir atau objektif. Kemudian berikutnya berpikir, kemudian perasaan. Perasaannya kita harus gali ketika sudah main. Gimana sayang tadi, rame ya main bolanya, kita rasanya, wah senang, menceritakan, mengkomunikasikan. Itu aspek perasaan yang akan menginformasikan kepada kita sebuah capaian sosial. Kemudian aspek sosial tadi, senang ya main bersama. Ketika di rumah, siapa dong partnernya? Berarti kita yang akan menjadi partner. Berperan sebagai teman. Dan itu interaksi sosial dengan anak seperti itu, kecerdasan kognitif sosialnya akan terbangun dan merasanya menghadapkan. Manusia adalah makhluk sosial, tidak ada orang yang akan mungkin. Bunda dan Yanda, berikutnya usia sudah memahami komunikasi efektif. Nanti dibahas, kemudian membangun komunikasi efektif juga nanti dibahas bagaimana cara kita. Usahakan jangan sampai mengatakan kepada anak itu jangan, kemudian hal-hal yang negatif tidak bagus karena itu anak akan benar, anak akan mari kita tidak. Nah sedikit saja. Disiplin positif adalah kebanyakan mendengar kata disiplin itu suka berpikir ketat gitu ya. Disiplin itu seperti tegang. Padahal yang dimaksud dengan disiplin ini adalah bagaimana kita membangun pembiasaan dengan cara membangun komitmen dengan anak. Jam berapa kita bangun, jam berapa kita tidur, jam berapa kita mandi, jam berapa kita main. Di situ ada jadwal secara insafut atau mungkin bisa kita buat tapi akan dilakukan secara bersama dengan membangun komitmen. Itulah yang menjadi sebuah pembiasaan dengan disiplin positif akan terjadi pembelajaran. Nah, disiplin positif pembelajaran akan terjadi. Jadi Bunda dan Yanda itulah yang kita sampaikan ke orang tua bahwa yang disebut disiplin positif itu bukan mendikte anak, bukan mendikte anak, tetapi membangun komitmen untuk melakukan pembiasaan hal agama, keagamaan, dalam hal ibadah, kebiasaan dalam kebersihan, kebiasaan dalam hal kesehatan, isi dan seterusnya tentang makan, dan seterusnya. Tidak dari aja yang itu. Dan bagaimana caranya? Seperti bangun kesepakatan, sabar dan percaya diri. Kemudian ada apa ya? Tenang memberi waktu yang tepat, konsisten, memberikan contoh atau role model. Tidak mudah menyerah, menghindari melakukan kekerasan, dan jangan mengungkit perilaku yang terlalu
habis waktunya ini bagaimana pengasuhan positif dengan Iya nih, yang nih. infonya. Ada 36 menit lagi untuk tanya jawab. Iya. Sekali lagi. Jadi nggak usah ada video? Nanti aja sambil proses bertanya ya, tanya jawab ya. Silakan kalau misalnya mau ditayangkan. Oke ya. Sambil saya Cari mencari, ya, saya sambil cari penanya ini yang paling duluan. Sebentar. Iya. Saya yang ini dulu. Ini di close juga PPT-nya nggak? Iya, PPT-nya di close dulu, nanti langsung ke share video yang seperti tadi ya. Ini video sudah muncul deh. Udah muncul yang. Coba disimak dulu sebentar. Iya, mangga. Sudah tanggung muncul, sayang tadi mau susah kan? Iya. Hanya suaranya kayaknya nggak muncul ya, yang. Apa? Di sini muncul kan? Mungkin jaringan saya yang agak terganggu. Sama Bunda, suaranya belum keluar. Ya. Suaranya belum keluar, Bu. Suaranya, Bu. Ini juga nggak kedengaran suaranya. Sama, belum keluar. Ini Tapi kelihatan kok ininya apa? Gambarnya kelihatan. Stop sharing dulu aja ya. Oke. Sharing, nanti yang masuk lain di Ini sambil ada saya ini aja pilih yang bertanya ya, yang ya. boleh ya. Iya. Oke, yang tidak sempat video, Bunda dan Yana di chat ya. Kalau Bu Moderator Bu Ari, jadi lihat chat supaya kita bisa komunikasi. Kalaupun tidak, kita akan lanjutkan Bunda dan Yana di WhatsApp group. Tetapi WhatsApp group ini saya ingin fokuskan pada bagaimana Bunda dan Yana bisa menghasilkan tugas mandiri, karena itu yang akan dijadikan sebagai poin bahan informasi yang akan Bunda dan Yana terapkan di lapangan. Nah, untuk Vicon ini saya ingin memperdalam Bunda dan Yana apa yang sharingkan, mungkin berbentuk pengalaman Bunda yang dilakukan dan Bunda lain atau Yana lain yang sudah pernah melakukan boleh sharing. Jadi tidak harus dari Eyang ya, tidak harus dari saya. Kita berbagi di antara kita supaya kita bisa memberikan praktek baru dari inovasi yang sudah bisa diterapkan. Oke, mangga silakan. Iya, ini ada Ibu Ratna. Iya, Ibu Ratna. Ya, mau bertanya langsung, mangga. Ya, kelihatan? Halo Bu Ratna, dari mana Bu Ratna? Suaranya nggak ke, ya, Bu Ratna. Halo, ya, Bu Ratna. dari Kota Bogor, Bu. Oh, Kota Bogor, Bu Ratna. Sudah pernah bersuara kah? Belum, Bu. Oh, Bunda, baru sekarang ya. Ya, salam kenal dong kalau begitu dengan semuanya, Bunda dan Jana. Ya, Bun, sama-sama. Gimana Bunda Ratna? Bun, ya. Untuk menerapkan pengasuhan positif dalam keluarga itu kan dibutuhkan sikap dan karakter orang tua yang tentunya sikap dan karakter itu akan menentukan keberhasilan pola pengasuhan positif itu. Ya kan, Bun? Nah, bagaimana kiatnya jika orang tua belum menunjukkan sikap pengasuhan yang positif? Misalnya tidak sabaran, suka nyubit, suka bikin julukan negatif kepada anak. Mohon arahannya untuk membangun sikap positif bagi orang tua agar pengasuhan positif ini dapat tercapai. Terima kasih, Bunda. Terima kasih Bunda dan Jana. Ya, silakan ya. Dari pertanyaan seperti Ratna tadi, barangkali Bunda dan Jana ada yang pernah pengalaman seperti itu. Mangga silakan sebelum saya sampaikan. Ya, ada yang ingin berbagi, silakan. Bunda Ratna mengalami hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan kepada orang tua yang masih melakukan pola asuh yang belum positif ya. Kita jangan menyatakan tidak, tapi belum positif karena belum ada masih belum. Ada yang bisa membantu Bunda? Yang pernah melakukan praktek baik seperti apa yang selama ini sudah dilakukan? Putri mau menjawab, mau sharing? Menjawab pertanyaan Bunda Ratna atau siapa yang akan menjawab? Silakan. Ibu Farida, mangga.
Boleh, silakan Bu Farida. Ya. Saya ya Bun ya. Iya. Ya. Ibu menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna Mustika dari Kota Bogor, sama-sama Bun. Iya, dari Bogor lagi ya. Memang betul pada prinsipnya kan orang tua itu tidak memiliki didaktik metodik, kemudian psikologi perkembangan, kemudian pengasuhan. Jadi kalau boleh saya bilang pada masa sebelum pernikahan seharusnya mereka harus mempelajari katakanlah pola-pola asuh apa yang akan mereka canangkan ketika kita akan memiliki anak. Tapi itu kan sudah masa berlalu ya Bunda ya. Jadi membelajarkan orang tua sangat sulit dilakukan oleh ibu guru yang mengajari kan berenang ya kalau begitu. Jadi seharusnya ya orang tua murid perlu belajar melalui bagaimana di TV kan suka ada nih pola asuh yang baik, kemudian apalagi ya parenting yang harus mereka lakukan gitu. Oke, terima kasih Bunda. Bunda dengan Bunda. Ya, terima kasih Bu Farida. Oh, Bunda Farida Nulaila ya. Bunda Ratna, saya ingin buatkan dengan Bunda Farida ya. Ya Bu. Betul dengan Bunda Farida tadi bahwa kita perlu komunikasi dengan orang tua. Seperti begini contohnya, Bunda sampaikan kepada orang tua, kan mereka masih belum memahami seperti tadi yang saya sampaikan tentang knowing dan positif seperti apa sih. Nah Bunda jangan biarkan orang tua yang, tapi Bunda ajak komunikasi dengan cara yang ingin kita sampaikan secara positif. Komunikasi kita dibangun secara positif. Contohnya seperti ini. Bunda sampaikan kepada orang tua anak itu. Bunda Ani, saya sangat senang dengan Ananda Ani. Ananda Ani ini sangat sekali berkenan. Banyak sekali potensi yang dibangun. Ternyata memiliki banyak kekuatan pada anak. Jadi bangun dulu orang tua. Informasi yang disampaikan oleh guru kepada anak. Hal positif yang dilakukan, hal positif yang ada pada diri anak itu disampaikan kepada orang tua. Oleh karena itu, saya ingin mengembangkan menarik potensi anak. Sudah kita mari lakukan dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan. Jadi jangan memalukan orang tua, maaf ya. Jangan sampai orang tua tersebut, tetapi kita bawa itu anak. Keunggulan. Tapi ada hal yang juga jelas. Bahwa ada anak ini selain keunggulan yang baik atau kebaikan kita, ada yang perlu kita bangun bersama. Kalau kita bangun dan orang tua, bagaimana kita akan sama-sama ketika saya di sekolah seperti ini, Bunda juga di rumah. Kita bangun ada komunikasi di sana, kita bangun jadwal, kita bangun komitmen, barangkali akan setelah tidak langsung kita akan memperbaiki pola asuh orang tua gitu ya, tetapi tidak ditunjuk langsung bahwa orang tua itu sudah melakukan pengasuhan yang salah, tapi kita munculkan kondisi anak yang bagus kepada orang tua, sehingga orang tua merasa senang bahwa anak itu ada sesuatu yang bakal membuat bahagia, tetapi ada sesuatu yang harus kita koreksi pada pola pengasuhannya dengan ada sesuatu yang masih belum berkembang pada anak yang harus dijalin bagaimana cara mengembangkan anak itu agar potensinya optimal sehingga anak tidak hanya tinggal di dalam satu hal, tapi di dalam hal lain. Bagaimana Bunda dan Yanda? Halo? Ya, puas Bun. Ya, sip. Jadi sudah, itu baru salah satu ya, masih banyak trik lain akan menjadi salah satu
upaya Bunda dan Yanda dalam memberikan informasi. Sekali lagi, ketika kita dengan cara komunikasi positif, karena itu ini akan sangat pas ketika Bunda dan Yanda sudah menerima informasi materi itu, praktek nantinya di ya. Oke, makasih ya yang. Sekarang ada Ibu Niken Suwandayani, Kota Cirebon. Silakan Bu Niken. Iya, Bu Niken suaranya masih belum ini ya. Sudah saya off ininya, tapi masih belum kedengaran. Masih belum terdengar ya, yang? Terdengar nggak? Belum. Nggak kedengaran Ibu Niken suaranya. Belum terdengar. Di kolom chat aja ya Bu Niken ya. Ada apa ya? Aduh, kenapa ini? Maaf ya, Kak. Iya. Maklum, ini pada lebih ya. Iya. 50 tahun ya. Iya. Nanti ini saya alihkan ke Ibu Iis aja. Silakan Bu Iis. Yandanya ada enggak Bunda? Ada yang ada. Tapi satu lagi ya, Bu Iis Supriyati dari Kota Sukabumi. Silakan. Silakan. Bu Iis, tadi Bu Iis dipanggil nggak nyaut, nah sekarang nggak nyaut juga. Halo Bu Iis. Speakernya 4 Bun. Udah saya nyalakan. Silakan Bu Iis. Waalaikumsalam. Bu Aisyah, bukan Bu Ai itu ya. Sekarang kita pilih Yandanya saja ya, Yang ya. Boleh ya, Iya. Jadi tidak harus dari Eyang yang menjawab ya, biar kita berbagi. Iya. Ya, boleh deh, ini di sini ada Pak Heri. Silakan Pak Heri. Iya. Pak Heri dari mana Pak Heri? Iya Pak Heri itu saya lupa lagi dari kalau nggak salah dari mana ya, bentar. Pak Heri. Iya, Cianjur. Ya. Oh, Cianjur. Orang Cianjur mah tuh Cianjurannya suara lain tuh. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Suaranya agak kecil. Kecil, dibesarkan. Rada caket kena mikrofon apa? Boleh. Ini Bu. Gimana Pak? Tadi saya bilang, gitu ya. Halo? Ya, silakan Pak. Putus juga suaranya. Iya ya. Iya. Dalam slide. Ya, dalam slide. Kenal ya. Ya. Ada bahwa anaknya itu dan Ya. Internal atau internal? Nah, di internal. Unik dan impian itu maksudnya apa? Unik dan impian itu tadi. Iya. Oh, yang Ya. Yang unik dan internal. Jadi setiap anak kan Bunda dan Yanda tidak sama ya. Dia lahir, dia dilahirkan itu sebetulnya mereka sudah jadi pemenang ya. Anak yang lahir itu adalah mereka menjadi pemenang. Nah, ketika kita mengasuh potensi anak sekembar siam apapun itu tidak boleh disamakan. Jadi sifatnya lebih ke ya, tidak boleh penyeragaman dalam memberikan pengasuhan kepada anak, karena setiap anak itu ada keunikan. Ada saja keunggulannya, ada impian yang dibangun oleh anak. Jadi maksudnya jangan sampai kita anak usia dini itu dibuat konvergen, penyeragaman, sementara potensi anak beragam, keunikan anak beragam. Nanti ya ada yang kuat potensinya, kita kuatkan lebih optimal, tetapi mungkin ada yang belum kuat, kita hilangkan kekurangannya. Jadi proses pengasuhan ini adalah untuk menguatkan yang potensi anak itu
keunikan anak yang ada kita keluarkan, dan jangan sampai potensi anak yang unik yang unggul itu malah kita drop karena cara masuk kita yang tidak pas ketika tidak memberikan kebahagiaan kepada anak. Jadi unik-unik di sini kan Bunda dan Janda kita punya putra berapa, coba kita lihat keunikan dari anak-anak itu. Ada kan? Tetapi yang harus kita pahami ketika menghadapi anak yang memiliki keunikan itu, prinsip pengasuhannya itu yang harus kita pegang. Prinsip pengasuhannya itu yang harus kita pegang, yaitu harus membahagiakan anak, melibatkan anak. Ada potensi anak, bukan keinginan kita yang bukan keinginan kita yang diberikan kepada anak. Jadi kita tidak menginstruksi anak, tapi menunjukkan kasih keinginan anak. Nanti ketika Bunda dan Yanda merancang pembelajaran, kita kan membuat menu sebut tadi menu ya, RPPM ya. Nah, ketika membuat menu itu kan kita hanya memberikan rancangan. Mereka akan memberikan kepada orang tua untuk memilih mana yang diminati anak. Karena mungkin saja RPPM yang kita sampaikan pada orang tua A dengan orang tua B dengan orang tua C, itu anaknya akan memilih yang berbeda. Itulah menunjukkan adanya keunikan. Itulah adanya minat anak keunikan. Dan ada impian. Itu maksudnya benar-benar. Jadi setiap anak akan memiliki keunikan. Sehingga tidak perlu diseragamkan, dimainkan dengan cara studerisme berbasis pada anak. Itulah yang menjadi posisi kita sekarang ini, era milenial adalah era bagaimana membangun anak dengan anak kita. Ada yang mau menambahkan? Barangkali saya kurang begitu pas. Silakan. Ya itu tadi, kemampuan anak, potensi anak, ya ada bakatnya, ada minatnya, gitu ya, kecerdasannya, ya untuk keampilan, gitu ya. Keunikan anak, ada mungkin anak yang ramah, ada anak yang gampang marah, anak yang sensitif ya, gitu ya, ya hal-hal yang itu ya. Iya. Ya, Ini masih yang ingin bertanya langsung. Pak Deden gimana nih? Sudah ini maaf Pak Heri ya? Pak Heri. Mungkin dah. Ya. Terus sekarang kita ini satu bapak aja lagi ya. Ini silakan. Tadi ada yang mengangkat tangan, Pak Udit ya? Pak Udit, mangga. Terima kasih. Oh, back sound ini Pak. Ya, ada dua perangkat ya. Oke. Satu dimatiin aja Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Yani dan Siapa Pak? Bunda? Ya. atas kesempatannya. Ada hal yang perlu. Pak Udin dari mana Pak Udin? Pak Udin. Ya. Putus-putus ya? Mungkin dalam pola pengasuhan, ini perlu kita juga tekankan kepada orang tua. Dalam hal ini memang daya pikir, pola yang orang tua miliki sekarang ini memang beragam. Tadi sudah dikatakan oleh rekan kita juga, masih ada orang tua yang memang dengan pola pendidikan yang keras. Mengikutlah segala macam. Mungkin ini hanya tanggung jawab kita selaku pendidik untuk bisa mengayomi, bukan hanya peserta didik saja, tetapi orang tua itu merupakan tanggung jawab kita untuk mengarahkan. Jadi harus punya sifat hubi barangkali. Hubi bahasa Arab ya cinta, kasih sayang, dan juga kepada anaknya harus ada sifat habibati, seakan-akan adalah anak kamu sendiri yang nantinya akan membuatkan satu motivasi buat anak dalam pembelajaran. Dan juga terus terang saja sekarang ini mayoritas yang saya alami gitu ya, mohon maaf saya tinggal di Depok,
Jadi rata-rata orang tua udah mulai males dengan pola yang diterapkan sekarang ini. Tetapi terus terang saja kita bisa memotivasi anak-anak. Umpamanya anak-anak diberi satu pertanyaan atau diberi kerjasama melalui media, tetapi kita juga jangan diam begitu saja, berilah reward. Dengan reward tersebut insya Allah anak akan termotivasi. Itu saja barangkali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak, terima kasih. Jadi saya kuatkan bahwa sasaran kita Bunda dan Yanda sebagai penggerak dan pembelajar, bahwa tidak saja kata Bapak Budeter ya, tidak saja kepada anaknya, Pak Udet ya, Pak Udet Muhyiddin, tidak saja kepada anaknya, tetapi juga kepada orang tua yang harus kita berikan atau informasi sifatnya, informasi untuk penguatan penduduk. Jadi ada kolaborasi, ada kerjasama antara kita dengan orang tua. Jadi bukan berarti kita menyerahkan kepada orang tua, tetapi guru juga bersama-sama kita untuk membangun kolaborasi bagaimana anak ini bisa potensinya berkembang secara penghasilan. Tadi umpamanya orang tua yang biasanya ketika mengajari anak dengan menyuruh anak, kita ubah Bunda sekarang namanya, kita akan berikan edukasi kepada anak. Karena apa? Siapa mainan-mainan yang menarik, sehingga otomatis tidak disuruh pun anak akan memainkan. Jadi kita sekarang mengundangnya bukan dengan ucapan kita, tetapi kita siapa media-media yang merangsang anak untuk bermain, untuk melakukan sesuatu karena dia lihat, kemudian dia pakai, kemudian dia gunakan dan dia lakukan. Jadi tidak meminta melainkan mengimplikasi dengan menyiapkan media dan melakukan komunikasi yang baik kepada anak tidak memerintah, tapi membuat anak menjadi apa ya istilahnya itu terpancing atau menjadi penasaran gitu. Main. Terima kasih Bapak. Jadi tugas Bunda dan Yana ini bersama. Oh iya, sama-sama. Yang ini mohon izin untuk membacakan pertanyaan dari Bu Niken yang tadi mic-nya tidak operatif. Iya, bilih-bilih nangis ya Bu Niken. Bu Niken dari mana? Dari Cirebon, dari kota Cirebon. Oh yang Cirebon tadi. Iya. Kota Udang. Iya, katanya gini nih, sering kita menemui pola asuh orang tua yang overprotective nih terhadap anaknya, sehingga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan umurnya. Kita sebagai guru juga sudah berusaha mengasuh, memberikan pemahaman, baik secara konsultasi pribadi maupun melalui parenting, memanggil psikolog, tapi tetap tidak merubah pola asuh dikarenakan rasa khawatir yang besar dari anak tersebut. Ya, solusinya bagaimana ya Bunda? Karena sebagai guru kita kasihan terhadap anaknya. Gitu. Terima kasih Bu Niken. Maaf baru bacakan. Ya, kenapa? Seperti psikolog segala itu. Iya, katanya ini sudah ada kegiatan parenting dengan psikolog. Oh, tapi tidak berubah. Jadi dua hal ini ya. Kita lakukan ketika itu terjadi pada orang tua yang kita posisinya sekarang pentingkan dulu ke anaknya. Dari komunikasi yang kita lakukan, Bunda dan Yana seperti yang saya sampaikan tadi, anaknya itu akan tampil dengan pribadi yang malu atau yang nah itu yang harus kita tahu, seimbang. Jadi antara orang tuanya kita lakukan secara seimbang. Jadi ketika Bunda ke orang tuanya melakukan pembimbingan atau pemahaman, juga kita melakukan yang pasti saya sampaikan yang satu, kita ingin bangun bahwa Allah itu punya sesuatu yang membanggakan.
Biasanya kan seperti itu. Orang tua itu terlalu overprotect. Dia tidak apa ya? Takut dia tidak contoh yang kecil saja yang sederhana. Takut dia tidak tumbuh bagus perkembangan tubuhnya, sehingga dia lalu tidak menjadwal makan selalu memaksakan anak makan itu dengan cara dipaksa. Padahal ketika ingin anak makan Coba lihat dulu Mister punya bagus, IPS. ya, kita bisa membuat trik lain. Menyiapkan makanan yang tempat yang berwarna. Suaranya putus-putus nih ya, yang. Oh gitu ya. Kalau di saya, udah. Jadi kita lakukan dua pendekatan. Aduh, aku udah lapar lagi. Jangan ini. Pendekatan kepada orang tuanya, kan saya sampaikan bahwa anak ini banyak berminat, tetapi banyak hal yang kita Iya, sosial spiritual kan kita mengaji kepada orang tua itu kita melakukan pengasuh berubah dari desa. Ketika Bunda mengajak itu cukup pada anak ketika di sekolah. Kalau di sekolah, anak kan diberi kebebasan banyak untuk bermain. Tapi ketika kita memberi kebebasan bermain bagi anak, kita pantau dari kejauhan kalau itu ada yang membahayakan bagi anak. Tetapi jangan itu terus karena anak tidak akan pernah ya kemandirian. Dengan cara seperti itu akan tahap orang tuanya ketika diajak komunikasi kita, insya Allah dia juga akan kenapa? Kita yang tahu perubahan di sekolah. Jadi ketika anak dari hasil asuhan orang tua yang overprotective di sekolahnya itu tidak terbangun potensi-potensinya, Bunda sampaikan keunggulan anak itu yang bagusnya, tetapi Bunda sampaikan ada sesuatu yang perlu kita bangun, yang kurangnya itu tentang apa? Kayaknya ini yang harus kita tahu. Gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah pembimbingan yang halus. Kita orang tua tidak merasa dianggap. Jadi kita tidak mengatakan, Bunda jangan melakukan pengasuhan yang overprotect, ya, tidak seperti itu. Tapi kita berikan kepada Bunda, kita coba lakukan asuh yang kita sambungkan dari sekolah dengan dari rumah, ya. Jangan sebutkan karena itu akan membuat orang tua tertidur, orang tua merasa disalahkan, ya. Tapi munculkan kondisi anak ingin kita bangun gitu di sekolah ini, anak ini bagus sekali dalam hal ini, tapi dalam hal ini kan agak kurang gitu, Bunda. Kayaknya kita mau coba ini bagaimana dilakukan sama dilakukan di rumah ya sekarang posisinya pas saat itu. Nanti Bunda komunikasi setiap saat, dialog, komunikasi, pantau secara rutin kalau ada masalah yang belum bisa diterapkan oleh anak-anak. Jadi jangan dilepas. Gimana Bunda ada perubahan enggak? Kalau belum ada perubahan, ya kita buat cari yang lain. Maka dengan bermainnya seperti apa? Nah, jadi kita komunikasi lewat media, dan kalau tidak bisa baru kita. Enggak? Ya. Puas pasti. Nanti di grup WhatsApp ya, dibahas lebih dalamnya. Ini habis waktu. Waktunya tinggal 7 menit lagi ya, Yang. Apa berkenan untuk menjawab satu pertanyaan lagi via langsung? Coba tolong dari yang pertanyaan tadi bisa ada yang memiliki praktek baik. Saya pikir ini Bunda dan Jana para pakar-pakar di lapangan. Saya juga ingin mendengar karena sekali lagi contohnya ya. Unik sih berbagai macam cara, tidak akan seragam caranya ya. Ya. Barangkali ada. Ada Bu Endang Sumiati ini yang angkat tangan. Silakan Bunda mau ya. bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Ada 2 perangkat kah Bunda itu dimatikan yang satunya. Nah, backsound soalnya. Oke. Bunda Endang ya, dari mana Bunda Endang? Dari Kota Sukabumi, Bunda. Kota lagi. Mochi. Kota Mochi. Apa Endang? Dan Endang bagi tips mungkin ya, mudah-mudahan bisa. Terima kasih lah Kak Endang. Bunda melakukan cara untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan, Bunda. Nah, di sini saya melihat dalam kasus ini banyak Bunda, ini mah
bukan hanya satu orang, 2 orang, tetapi di lingkungan kita pun banyak, bukan begitu Bunda. Kadang-kadang di rumah kita sendiri terjadi seperti itu. Nah sebenarnya, benar kata Bunda bahwa ini semua adalah ketakutan yang berlebihan daripada orang tua Bunda. Sehingga anak tuh saking cintanya Bunda, takut terjadi. Nah yang saya lihat di sini bahwa mereka sudah tidak menduakan Allah gitu Bunda. Ya kan? Karena apa? Mereka tidak pasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tadi sudah pendekatan psikolog, ilmu segala rupa. Cuman yang sekarang lagi yang perlu kita sentuh adalah pendekatan dari segi agama mungkin ya, Bunda. Dari segi agama melalui parenting mungkin. Nah, ketika kita menyentuh mereka, menyatukan persepsi, pembinaan yang sama, ilmu yang sama dari guru juga orang tua, memang membutuhkan waktu yang lama, proses yang lama gitu. Cuman kita harus tetap semangat, jangan bosan-bosan gitu, terus masukkan bahwa ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab Bunda, apalagi sebagai orang tuanya yang kelak nanti dihisab gitu ya, bagi kita yang agama Islam seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan penyentuhan secara agama ini, hati, insya Allah kalau untuk agama mah pasti sedikitnya naluri kita gitu ya, naluri keagamaan kita pasti menyatakan bahwa itu benar. Dan walaupun hatinya menjawab bahwa ini susah, tetapi tidak ada yang susah kalau kita sama-sama sudah punya niat seperti itu. Saling membantu, betul, tentunya dari pihak sekolah, dari masyarakat, semuanya juga untuk kasus seperti ini, Bunda. Demikian. Mungkin proses, Bunda. Terus aja kita masukin ilmunya. Psikolog harus terus dari pihak sekolah komunikasi terus. Kemudian orang tua juga itu tadi pendalaman agama. Demikian, Bunda. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak bagi saya nih. Ada yang salah? Bunda Endah luar biasa. Terima kasih Bunda Endah. Jadi mungkin Ari, boleh Eyang closing saja ya? Halo? Ari? Ari? Halo? Halo? Ini sinyal sepertinya Eyang, maaf. Oh ya, gimana? Ini boleh. Saya sinyalnya sedang agak ini mendung dan agak jelek. Bisa yang closing aja untuk silakan Eyang, mau disimpulkan mangga? Disimpulkan ya. Bunda Dianda, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bunda Dianda bahwa tips pengasuhan positif itu kita yang pertama, jalin komunikasi positif kepada orang tua. Jalin komunikasi positif karena akan membawa pikiran dan orang tua merasa menjadi luka. Kemudian yang kedua, berikan kepercayaan kepada anak. Kita bisa mengawasinya dengan baik. Ya, berikan kepercayaan kepada anak sehingga anak akan. Kemudian yang ketiga, tidak membandingkan anak dengan anak lainnya. Karena setiap anak pada unik, tidak akan sama. Jangan dibandingkan, tetapi sampaikan keunggulan. Kemudian yang ketiga, orang tua dapat mengelola emosi. Yang berikutnya, dekatkan diri kepada Allah, dan bangun rasa empati pada lingkungan dan orang. Bangun rasa empati. Jadi kalau dalam pepatah, kita mungkin tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak kita. Tetapi setidaknya kita bisa menyiapkan anak kita untuk masa depan. Itu kata pantun. Sayangi, kasihi, dan berikan sesuatu yang terbaik agar anak baik memiliki ketahanan diri. Bunda dan Yanda, akhirnya yang mohon maaf dan terima kasih atas atensinya, dan di akhirnya yang memberikan juga pantun. Setelah pantun baru kita cermati. Kipas kain beragam motif, indahnya dikasih bunga,
ikhlaskan perasaan positif biar semuanya. Ya, Dahlia, Bunga Melati, mantan Dahlia. Mekar, jadilah penggerak di masa. cakep. Iya. Kita dengan sama-sama. Ini dulunya muda. Ini nih Bu. Enggak, itu mudah-mudahan. Siapa mesti? Nanti saya telepon lagi, saya kabarin Bu. Mister, kalau kabelnya 3 jumlah penilaian berapa Bu, Mister? Halo. Lipstick silakan lipstick. Iya. Pak Nur Hasanuddin kayaknya sudah mau pakai lipstick nih. Lipstiknya berantakan, Bun. Lipstiknya berantakan. Dia ngahiji sarang kiritik biasa. Berkurang kan? Daring ya. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Haja Urum. Nanti kalau misalnya Ibu dan Bapak tidak puas,